Iya Mas Pur, saya juga mau ngebahas masalah kira-kira tuh biasanya nih ya, kalau Mas Pur perbaikin apalagi pembangunan-bangunan khususnya instalasi lah, Ya, siap, siap. itu Ya. kendalanya tuh apa sih Mas Pur biasanya? Instalasi tuh kebanyakannya tuh ya kalau kita kebanyakannya di beda tangan gitu ya. Kalau Hmm, masih mending kita tuh semua perbaikan itu kita tuh kalau bisa tuh ya satu teknik, jangan dua teknik gitu. Karena kenapa? Berbeda teknik berarti pasti beda pemikiran gitu. Apalagi trouble kebanyakan itu ya pasti konsleting gitu kan. Karena nggak sesuai standar SNI-nya sendiri, standar standar untuk PLN-nya sendiri. Kadang mereka dapatnya mau nyari keuntungan yang besar, bukan jadi lebih singkatnya tuh mungkin lebih cocok satu tangan ya, ya bener, jangan ten dua tangan. teknisi instalasi, entah instalasi Ya, apa, pokoknya yang pokoknya penting satu orang mau gitu ya. mau dia itu di bidang konstruksi, mau itu di bidang pembangunan, mau itu di bidang pokoknya semuanya manajemen apapun kalau dibentuk satu tangan itu maka sistem controllingnya itu lebih mudah, nggak berat gitu. Hmm, Karena kenapa? Pasti suatu saat itu akan memiliki trouble loh. Sama aja kita pakai motor nih. Kalau kita pakai motor satu orang kan pasti dia tahu dong iya mana yang tahu ya masalah ya. posisinya di mana. Posisinya di mana. Kalau misalnya dipakai berapa tangan maka kita juga akan ribet gitu. Susah akan memprediksi kerusakan tersebut itu kan. Bahkan nanti jadinya pokok permasalahan jadi akan melebar. Harusnya satu Hmm. titik jadinya yang lainnya kena semua dampaknya gitu. Oh, Hmm. jadi bagusnya emang seperti itu ya, memang serahkan pada ahlinya ya, Nah, satu. betul. Jadi Betul mungkin sekali, tepat itu. Suatu komitmen yang sangat tepat itu pada ahlinya dan satu lagi pada bidangnya. biasanya kendala-kendala instalasi itu apa, Mas? Kendala instalasi kebanyakan itu dari konsleting pendek sama konsleting banyak konsleting pendek ya. Konsleting pendek itu mungkin kurangnya kencang dalam pemasangan dratmur pada sistem saklar, bisa juga menggunakan perangkat KW bukan standar SNI-nya kayak semacam ya saklar-saklar stop kontak Cina. Kalau standarnya kan pakai Broco itu lebih aman, lebih safety. Terus pemasangan yang benar dan kencang, terus rapat dan safety. Safety-nya apa? Ukuran kabelnya standar 2 kali 1,5 ribu volt. Jangan di bawahnya itu karena kenapa? Kita itu menghitung kehitungan dalam arti KWH-nya. Itu KWH pakai berapa? Pakai 900 atau 1300. Nah, itu juga nanti distandarkan dengan bentuk instalasi kabelnya. Jangan main Hmm, hitung-hitungan dalam arti, wah ini pakai 1300, kita pakai yang standarnya eksternal gitu kan, misalnya di bawah 2, sekian. Dengan tembaga bukan tembaga asli, tembaga aluminium itu yang paling bahaya. Pakai oh lambda. aluminium ya. Ya, karena satu sistemnya bisa terjadi konsleting, bisa terjadi pembengkakan pembiayaan listrik gitu kan. Hmm. Harusnya kita ini jadi kan, makanya orang mereka kaget, loh kenapa mas ya biaya kok jadi mahal gitu kan. Loh kenapa kok mas apa sih namanya cepat banget rusak gitu kan saklar. Tuh yang paling bahaya di situ. Nah, usahakan ya semaksimal mungkin pemasangan itu dengan baik dan benar. Dan sistem revisi-revisi yang mungkin kurang mewadahi standar SNI itu dirubah jadi standar SNI semua. Kalau selama ini yang paling terberat instalasi itu instalasi apa, Mas? Selama ini paling terberat itu instalasi, yaitu yang saya bilang instalasi yang bukan tangan kita itu. Oh, Dari berarti yang tangan, beda-beda tangan lah. ya tangan yang mungkin kita ngerjain klien, bekas klien orang lain yang dalam arti bentuk kegagalan suatu tender gitu. Itu yang paling bahaya. Nah, sementara gambarannya itu nggak sesuai dengan gambaran yang sesuai dengan progres, sesuai gambaran konstruksi yang ada di bangunan itu tersebut. Satu contoh, tambahan yang di luar nalar gitu kan, di luar Hmm. nalar posisi bangunan itu tersebut beda fisiknya gitu, dalam arti mas saya bisa nggak menambahkan suatu tempat nih, tempat per titik gitu di antara satu ruangan tapi dengan ngambil satu arus yang mungkin di luar medannya itu tersebut tuh. Itu yang paling bahaya itu. Karena kenapa? Hmm. Riskannya sangat besar. Otomatis riskan sangat besar kenapa? Satu, sistem penyambungan. Dua kali kerjaan kan? Hmm. Nah, terus kedua, nah sistem perbaikan. Kita juga harus instalasi, harus memikirkan untuk cara perbaikannya gimana. Jangan enak instalasinya aja. Nanti repot perbaikannya ya repot nanti semuanya. Kalau Mas Pur instalasi kan itu kita ngebahas yang listrik. Hmm. Kalau misalnya instalasi air tuh pernah juga nggak?
Insya Allah, kalau masalah untuk air itu pertama itu kita berhubungan dengan sistem karakter ya, karakter sistem pengasian karakter satu, dia itu sistemnya itu mau kayak gimana tuh, mau sistem tower atau mau manual ting. Nah manual ting itu sistemnya gimana? Tidak pakai tower atau tidak pakai tower air atau langsung Berarti langsung dari mata airnya itu mata langsung airnya ini ya? langsung. Nah sekarang yang jadi bermasalah itu dia mananya gitu, di mata airnya atau di towernya gitu. Yang jadi permasalahan, titik awal permasalahannya tuh di instalasi bangunannya atau di mesinnya itu tersebut, apa kurang air, debit air, atau trouble-nya di kelistrikannya gitu. Jadi kita bicarakan tentang hal apa nih, dia tuh trouble-nya di bidang apa gitu. Misal contoh, Mas saya ini punya rumah nih, saya masalah nih, kenapa kok air saya kok otomatisnya bunyi terus gitu, apa ya yang permasalahan. Nah kita balik tanya lagi ke yang punya rumah, awal mulanya kenapa Bu, awal trouble-nya gitu. Ya semenjak saya pasang ini jadinya kok kenapa kok sanyo saya bunyi terus gitu. Oh bisa diperkirakan itu otomatisnya. Kalau memang udah berjalan selama 3 bulan 4 bulan tidak ada trouble, terus 3 bulan itu ada trouble. Nah pertama yang kita pengecekan itu, yang inti utamanya itu satu, otomatis sanyonya itu benar atau tidak. Misalnya otomatis sanyo itu benar, berarti kita ke tahap yang keduanya, ke instalasi tempat bangunannya. Entah mungkin tuh keran bocor, entah mungkin tuh keran tuh kurang bener, entah mungkin tuh kurang nyasil, entah mungkin penyambungan nggak beres. Yang namanya kan kita kan dipakai dengan kehidupan sehari-hari. Nah kita kan nggak tahu mereka tuh makainya dengan baik dan benar atau tidak kan. Nah itu yang bisa jadi bahan permasalahannya di situ satu. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita misalnya kita langsung independen tidak pakai mesin pendorong atau apa, ya berarti kita kerusakan ada di mutlak di mesinnya. Itu. Jadi ya sedikit tricky itu maksudnya ngeri-ngeri sedap ya kalau Iya, masalah. ya. Jadi makanya kenapa bener kata masalah nggak, balik lagi ke masalah nggak. Usahakan kita itu mengerjakan suatu bidang itu dengan karakter satu tangan di orang yang bidang itu tersebut. Jangan orang yang bukan bidangnya, karena kenapa? Ya karena nanti jadinya hitungannya ribet. Karena mereka yang memasang awal, masa yang membereskan orang yang kedua gitu kan. Jadi dia nggak tahu titik koordinatnya di mana, Jadi kerusakannya di mana. Iya. Karena kenapa? Itu nggak bisa dibaca dengan kasat mata karena sistem terpendam. Itu yang paling bahaya risikonya itu. Mas Pur tuh kalau teman-teman mau ada masalah Boleh Pur sharing-sharing aja. insya Allah. Tapi sekedar Sharing-sharing sharing, kalau mau sharing-sharing nggak boleh. Kalau mau terjun ke tempat lapangannya juga boleh. Tapi kita hubungin aja nanti ke Nanti saya Mas kasih Erlangga. nomornya di Linknya, kolom ya. komentar sama Siap, deskripsi lah. siap. Nomornya Mas Ya. Pur sendiri gimana. Boleh terbuka di mana aja, di lokasi mana aja siap. Saya Asalkan langsung. Cirebon katanya Mas Pur. Ya, jangan di luar kota loh ya guys. Luar kota. Kejauhan katanya. Kejauhan. Cuman ya kalau mau konsultasi nanya-nanya nggak apa-apa. Cuman ya nanti kalau misalnya di lapangan ya kalau itu terserah Mas Pur lah gimana tarif apa gimana, Ya. jasa konsultasinya apa gimana. Cuman kalau saya pribadi sih ya cukup puas dengan saya pakai jasanya Mas Pur ini nih. Cukup ya walaupun tidak ketemu solusi yang pas 100% banget fix gitu, cuman Ya, tapi yang penting kan ada secara jalan logika, tengahnya gimana. ada logika jalan untuk keluarnya gitu kan. Nah. Karena kenapa? Kita memecahkan suatu masalah nih. Punten nih Pak Erlangga. Bukannya kita itu harus semuanya selesai menyelesaikan masalah itu, tapi dengan suatu akal logika yang sehat dan tepat gitu kan. Meskipun masalah itu tidak selesai loh guys, tapi yang penting kita tuh memberikan solusi yang tepat dan mestinya akurat dalam logika kita, masuk akal. Maksudnya dalam arti meskipun kita tidak menyelesaikan suatu masalah itu, berarti kan kita mau berusaha untuk menyelesaikan masalah itu tersebut gitu kan. Dengan satu catatannya, kita diberikan suatu treatment atau mungkin dalam kurung nih ya trik-triknya itu begitu begini dijabarkan dari titik masalah itu tersebut gitu. Jadi nggak lepas tangan dalam arti begitu guys. Nah itu yang penting kalau misalnya bertanggung jawab intinya. teman-teman punya mau ada proyek apa mau ada tender lah gitu, usahakan nyari konsultan yang bisa bukan bertanggung jawab, maksudnya konsisten dalam pekerjaan intinya ya, konsisten dalam Terus juga pekerjaan, amanah terus sigap. dalam pekerjaannya, terus ketika memang ada trouble pas respon
gitu loh. Itu yang tips pertamanya kayak gitu. Jangan sampai kita tergiur dengan wah Desain yang kontraktornya bagus, desain desain yang bagus, indah, harga tender murah, yang tapi keren. Ya, pas after tendernya itu dan proyeknya itu udah jadi, ketika ada trouble tidak ada maintenance-nya. Nah, itu yang repot, teman-teman. Itu repot sekali. Karena secara nggak langsung blueprint pembangunan itu kan sama pemborongnya lah, ibaratnya siap. kontraktornya Ya, itu. karena kenapa? Mereka yang tahu gambarannya, Nah, yang tahu skema ketika teman-teman pindahin ke kontraktor lain dan blueprintnya itu ya teman-teman nggak pegang, misalnya teman-teman nggak tahu lah di mana titik-titiknya gimana, celaka itu teman-teman. Bukan celaka masih dalam arti Ya, kata celakanya karena begini, kita benar. nggak tahu apa-apa Nggak gitu. tahu apa-apa, apalagi kita Itu. nanti nyari orang yang mungkin bukan bidangnya gitu kan, bukan bidang awal gambarnya, ya pasti bingung koordinat titiknya di mana, kecuali ada gambar skema itunya untuk koordinat skema rumahnya atau gambar rumahnya, itu pasti bisa kebaca ini ada air ke sini, ada ke sini ke sini. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan tuh, guys. Jangan penting banget kalau misalnya ada hajat buat proyek apapun, mau itu gedung, itu rumah, apa itu ruko, apa gimana, teman-teman perhatiin itu dulu, pastiin dulu itu harus benar-benar konsisten, amanah dalam tugasnya. Benar nggak Mas Pur? siap, betul. Dan satu lagi, siap menerima kritik saran dari yang punya. Kritiknya dari kita, misalnya owner yang punya Ownernya. lahan, proyeknya itu, Jangan nanti nggak mau nerima kritiknya, terima duitnya aja gitu. nah itu yang bahaya. Yo, yang bahaya itu. Karena kenapa? Bahaya. Kelakesunya kita kan ada di, ya siapa lagi kalau bukan pemborongnya gitu ya. Masa kita ke pegawainya kan nggak mungkin gitu kan. Iya, betul. Kita ngobrol sama pegawai sih nggak apa-apa, nggak ada masalah. Misalnya tukang-tukangnya apa gimana, nggak masalah. Sebatas ngasih tahu misalnya, oh ini gimana ya. Cuman kalau misalnya kita ada kritik, alangkah baiknya langsung ke pemborong ya. Cuman kalau kita ke tukangnya atau yang karyawan yang kerja di lapangannya, ya secara nggak logika, ya tukangnya itu pasti pasti bengong, bingung. Apa yang dikerjain dan bagaimana titik untuk koordinatnya gitu. Karena kan nggak punya gambaran awalnya gitu, nggak tahu. Iya, gitu. betul. Ini jadi Mas Pur sekarang lagi ngerjain proyek apa nih? Instalasi apa nih? Kalau saya kebetulan lagi cenderung ke bagian instalasi listriknya, mungkin barangkali mau membutuhkan jasa saya untuk perbaikan listrik. Mungkin kalau daya kurang kuat, mungkin ada trouble di kilometer, mungkin mau rombak instalasi baru, boleh silakan hubungin saya gitu. Nggak batas listrik aja kan? Ini Enggak kebatas listrik aja. Di bagian di teknisi yang lainnya juga saya melayani juga. bisa juga kan? Di handphone juga, di pendingin ruangan juga bisa, di pendingin dalam juga bisa, kayak semacam AC. Ngomong sedikit lagi nih Mas Pur, mau nanya. Kalau biasanya nih orang servis handphone tuh apa sih yang rusak biasanya? Banyak juga sih trouble-nya, nggak semuanya. Kadang kan kita biasanya yang datang aja misalnya ada mungkin pergantian layar LCD, terus pembenahan software, hardware gitu kan. Karena mereka kan kebanyakan ke game loh, Bang. Makanya kenapa? Kebanyakan kan mereka dipacu untuk lari ke game. Jadi kebanyakan dari yang bermasalah itu dari hardware-nya. Hardware biasa yang dimakan itu dari MMC-nya yang kemakan. MMC itu flash ya? Iya, tentang IC RAM teleponnya, ya IC teleponnya. Karena kenapa? Karena kan yang dipacu kan itu. Karena mereka game itu kebanyakan tuh untuk upgrade terus ke final yang kedepannya gitu kan, memperbaharui terus sampai mereka mendapatkan level yang paling tertinggi. Sedangkan Dan perangkatnya tertingginya nggak tahu di mana. Gitu iya, kan? Bener kan? Karena mereka ya karena basisnya mereka online sih, jadi kan basis online itu tidak ada habisnya sampai kapanpun. Sedangkan perangkat kita sendiri itu ada habisnya. Terbatas. Juga terbatas. Ya, betul. Makanya kenapa spek-spek yang kesini ke depannya ini produk-produk handphone itu mengeluarkan RAM tertinggi gitu kan. Mayoritas paling terbesar itu 8 GB. Sampai 8 GB juga udah lumayan ya. Ya, lumayan, harganya di atas 4 juta sampai 5 jutaan kan. Itu memerlukan ngocek duit yang begitu itu besar masih gitu. sekelas ya kayak handphone produksi Cina ya, iya, yang branded gitu. Yang lainnya sampai setengah tera juga ada tuh, dari Samsung kan ngeluarin setengah tera tuh Mas, hampir sampai setengah tera sih. Kalau iPhone-nya udah puluhan juta. Ya kayak sekelas Samsung sama Xiaomi juga sama ya, bisa ada yang puluhan juta juga. Karena mereka jenjangnya kalau brand internasional itu mereka kan saling mengejar Mas, sama kita dengan motor kan.
Nah, motor juga sama, mengejar brand yang tertinggi mana, ini produk yang tertinggi mana. Mereka cari, karena kalau brand luar internasional itu pasti semuanya punya karakter tertentu gitu kan. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau misalnya orang lagi butuh jasa instalasi apa entah keluhan Mas Pur tuh daerah mana sih Mas? Tinggalnya Mas? Oh ya, oke. Untuk alamat saya bisa melalui Google Map. Itu namanya, ada Google Map saya itu namanya Warung Ayu Purnomo. Nanti map saya, alamat saya ada di situ, ada komplit, nomor telepon saya juga ada di situ. Tinggal masuk aja ke Google Map daerah Pesanggerahan Plumbon. Tuh. Masuk aja ke map, ke GPS, nanti ada itu, nanti Warung Ayu Purnomo ya. Warung Ayu Purnomo Sel. Nanti keluar nanti foto saya, itu ada alamat konkret saya di situ semua. Dan di situ juga ada semuanya, dari semua pekerjaan saya, semuanya. Kalau gabung sama channel saya, masuk itu nama channel saya tuh Raden Arya ya. Nanti ada Oh, YouTube-nya. Raden Arya. Itu muncul itu di Facebook saya tuh Mas. Iya. Oh, Raden Arya tuh namanya Mas Pur panggilannya. Iya, Raden Iya. Arya. Nah, untuk Ya. channel kedua saya itu namanya itu Ngobrol Ngopi Ngaji Mas. Ada lagi dua Apa channel. tuh? Tentang Ya, apa tuh? tentang Boleh juga. ya kita membangun silaturahmi antara hati ke hati lah. Untuk kita kan kalau bicara tentang usaha aja kan nggak ada habisnya gitu Mas. Makanya kan kita juga harus membenahi diri kita sendiri tentang ya cara beribadah dengan baik, tentang Wah, sholat seru bersama. juga tuh Mas. Boleh, masuk aja bahas ke tuh. YouTube saya, namanya itu Ya, Ngobrol Ngaji Ngopi ya. Ingat tuh, Ngobrol Ngaji Ngopi, masuk ke channel saya. Itu ada nanti. Nah, ya, sedikit melenceng lagi nih Mas. siap, siap, siap. Masalah channelnya Mas katanya apa ngopi ngaji ya. Iya. Nah, kalau Mas pribadi, kita ya mungkin di agama kita lah, agama yang mayoritas di Indonesia, Islam lah khususnya. Percaya sama setan nggak sih Mas? Percaya sama setan sih sebenarnya percaya, karena kenapa? Allah tuh menciptakan suatu hal itu ya, jin, manusia dan setan kan. Nah, berarti kalau misalnya ada penampakan pocong, kuntilanak, apa itu percaya nggak kayak gitu ada? Sebenarnya kalau dilihat dari sisi hal begitu ya, kembali ke hati nurani kita sendiri. Tapi kalau sebangsanya gaib itu saya percaya, karena kenapa? Allah itu maha gaib. Kita harus meyakini kalau memang kita orang Islam ya, harus percaya dengan hal gaib. Dan itu juga ada kitabnya, jangan salah loh. Kitab yang mempelajari hal gaib itu ada. Di apa? Di Imam siapa? Imam siapa tuh? Ya Allah, saya lupa tuh ya. Pokoknya hal yang mempelajari hal-hal yang gaib, yang di luar nalar manusia. Nah, makanya kenapa kita lebih cenderung mempelajarinya hal yang cenderung di nalar manusia itu seperti apa? Kitab Al-Qur'an. Itu lebih Lebih lengkap. kemana. Memang teman-teman kalau misalnya mau ya mungkin lebih sedikit condong lagi PDKT sama Allah nih, Iya. buka-buka aja artinya aja dulu. baca. Iya, makanya kenapa? Kalau untuk saya sendiri sih pribadi nih Mas ya. Kalau untuk melihat hal begitu saya belum pernah, tapi kalau untuk merasakan saya pernah. Karena kenapa? Ya saya harus percaya, karena suatu kita aja nih, kita tuh udah bentuknya gaib loh Mas. Jangan salah loh. Ruh kita kan Kenapa gaib tuh? gitu kan. Oh, kira Iya kan, udah bentuknya gaib loh. Diberikan nama yang kuasa, dikasih hidup kan, dikasih raga. Itu hal yang gaib, suatu hal yang tidak bisa dipelajari oleh manusia. Tapi bener nggak misalnya penampakan pocong? Kalau saya pribadi sih Mas, Ya, kalau ngeliat bangsa-bangsa pocong, kuntilanak, nggak ada. Itu sebenarnya tuh bisa ada dua kemungkinan. Pertama itu halusinasi kita, kedua itu manifestasi dari bangsa jin. Dan bahkan secara logika yang saintifik, jin untuk menampakkan diri ke manusia itu butuh energi yang sangat besar, dan rugi cuman buat ketawa-ketawa doang, nakutin, rugi cuman buat hal yang kayak gitu doang. Kalau saya pribadi, kalau saya makanya saya tanya sama Mas Pur nih, ya. mungkin udah kenal. Jadi begini, kita kembali lagi ke prasejarah ya. Iya nggak? Kalau mengenai hal begitu kita kembali ke prasejarah, dalam arti sebelum kita dilahirkan kan, kita kan sebelum memasuki dunia ajaran agama Islam, kita namanya ada ajaran Sang Hyang ya, leluhur lah gitu. Nah, pasti di setiap daerah, setiap tempat, setiap wilayah, kita tuh pasti mempunyai karakter masing-masing gitu Mas. Jadi ya percaya nggak percaya sih ya, memang ya mungkin arwah para leluhur gitu kan, yang mungkin lagi singgah atau kayak gimana.
Jadi, Tapi kalau pribadinya Mas Pur sendiri nih dalam hati tuh iya, bukan meyakini ya, percaya. Beda loh meyakini iya. sama percaya. Kalau percaya saya kalau kayak Percaya yakin, apa? Misalnya, wah, misalnya saya nih, hmm, oh Mas Pur, sebelah tuh ada pocong, enggak ada kuntilanak, ada penampakan nih, hmm. ada anak-anak kecil nih, bilang gitu. Nah, misalnya kayak gitu tuh gimana tuh? Percaya Ya, nggak dalam hati? karena mereka tuh terbentuk dari pikiran, Mas, atau zona-zona yang terbentuk dari sugesti tuh. Berarti bisa dikatakan ya sebagai bisa juga halusinasi, imajinasi. Iya, eta zone. Jadi pikiran itu eta zone yang terbentuk dari pola pikir kita sendiri. Jadi tergambarlah suatu gambaran. Nah, ibaratkan kita kalau misalnya ibaratkan kalau kata akhir dari surat Yasin kun fayakun, terjadi akan terjadi. Ya benar akan terjadi, akan terbayang. Berarti ya memang sebenarnya kalau penilaian saya pribadi mendengar ya ceritanya Mas Pur, ya nggak salah saya bilang penampakan pocong kuntilanak itu ya memang sebenarnya dalam pikiran kita yang membentuk mereka, padahal memang nggak ada. Iya, jadi kalau untuk tampilan di daerah YouTube kayak channel Ujang Bosom itu untuk menghibur, jadi untuk memberikan wawasan suatu naungan bahwa nanti bentuk suatu kriteria bangsa-bangsa begitu tuh. Sebenarnya emang iya digambarkan nanti bentuknya begitu, begitu. Cuman hanya untuk hiburan dalam arti kita tuh mengenal dari sisi gaib kita. Hati itu. Ya, mengenal dari sisi baik apa sih dari sisi segi kita bahwa yang namanya dunia mistis itu kembali kita itu nanti ke supernatural. Oh. Jadi untuk yang mempelajari hal bidang begitu tuh Mas Erlangga. Tapi saya juga pribadi memang walaupun memang saya nggak begitu percaya gitu, tapi kalau saya baca-baca artikel, buku tentang supranatural, apa tentang gejala-gejala alam. Jujur saya pribadi saya percaya di selain di bumi itu ada kehidupan, entah itu apa kehidupannya, bentuknya apa. Saya percaya karena saya berpandangan berdasarkan Allah menciptakan universe ini tidak sia-sia gitu, maksudnya pasti ada penghuninya walaupun ilmu pengetahuan kita terbatas untuk menggali siapa. Ya, salah satu contohnya Ya, astronot yang alien lah gitu ya. Zaman sekarang alien. Ya, saya ya. percaya Mas itu Mas. Ya karena apa ya? Karena kan di sini kan kita kan diciptakan itu kan bukan bumi aja gitu kan. Ada planet-planet yang lainnya di samping bumi gitu kan. Nah kita kan ya makanya benar kata Mas Erlangga, karena kemampuan kita itu dibatasi dengan pengetahuannya dengan cukup tahu dengan dunia ke bumi aja. Tapi kalau di luar bumi kita kan tidak tahu. Bahkan saya juga pernah berpikir gini Mas, ya nggak tahu mungkin pikiran saya yang cuman karena imajinasi apa saking pengen taunya itu alien ada apa, sampai sempat berpikir gini, mungkin Islam itu memang tercipta buat agama di bumi. Mungkin di planet lain apa di universe lain ada agama tapi tetap Tuhannya Allah, tapi agamanya bukan Islam. Sempat berpikir gitu, pakai teori probabilitas lah, ibaratnya kemungkinan bisa jadi kan kayak gitu. Ya kita kan nggak tahu, yang kita tahu kan pengetahuan tentang Islam tuh yang ada di bumi, di agama yang fitrah, yang menurut pandangan saya pribadi ya mungkin mayoritas agama Islam yang fitrah tuh Islam. Mungkin ya itu karena Islam ini ada di bumi. Nah, nggak mungkin kan Allah menciptakan makhluk di luar bumi, pasti tidak ada agamanya untuk menyembah Allah. Benar nggak Mas? Iya, siap. Logikanya gitu. Kalau pikiran saya secara logika, cuman kalau masalah keyakinan fikih, tauhid, saya mah tetap percaya sama Islam gitu kan. Cuman kalau misalnya secara knowledge luasnya, saya beranggapan agama tuh di luar sana juga ada yang bertuhankan Allah gitu kan. Cuman istilahnya bukan nama Islam. Ya entah agama A, agama B, apa gimana gitu loh intinya. Oh ya, gitu loh maksudnya. Paham ya. Siap ya. Nanti gampang ya. Kalau masalah kira-kira nanti lanjutnya mungkin ada hari tertentu yang mungkin kita ngobrol lagi sama Mas Pur ya. Nanti kalau mau konsultasi sama Mas Pur masalah instalasi apa gimana, saya kasih link semuanya. Ya, pokoknya semuanya mau instalasi bedah rumah dalam arti instalasi pagar, tralis,
handphone, TV, pokoknya perangkat-perangkat elektronika seperti komputer, semuanya nanti tinggal konsultasi aja ke. Nanti saya kasih nomornya Mas Ya. Pur ya. Boleh kalau sekedar konsultasi, pengen konsultasi gimana solusinya Mas, bisa diperbaiki atau tidaknya, nanti saya kasih jawaban secara gratis. Tuh. Tidak dipungut biaya pun, sepeser pun. Oke, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya sama Mas Pur. Ya mungkin lain waktu, di lain kesempatan kita bahas yang apa lagi. Kita nggak terbatas kok ngomong sama Mas Pur. Orangnya humble, orangnya enak kok. Siap, Oke siap, teman-teman, makasih loh Mas Pur. Ya, sama-sama ya. Mampir, udah main Ya. di Ya, RFO. saya juga ngerasa seneng loh. Ayo guys, sini datang ke sini kos-kosan pengenalan ORF daerah ya. sini dan tempat kos-kosan Lumayan sini. enak, tenang, sejuk, maksudnya nyaman buat orang-orang kerja, buat orang-orang pelajar ya. Kualitas pokoknya ya oke lah, jempol gitu. Terima kasih Mas Pur ya Siap, siap, siap. atas waktunya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi di lain tempat. Ya apa aja lah kita ngobrol. Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Ya makasih Halo, Mas Pur. sip. Apa nanti di-cut.